Somad. Maka saya kumpul sama kawan-kawan saya namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu saya bilang, apa yang bisa kita lakukan? Kalau membangunkan rumah tak ada duit kita, rumah kita pun ngontrak. Jadi apa yang mau kita? Oh, datang ide, kita masakkan rendang Pak Ustadz. Aku bilang berapa kilo? 1 ton katanya. Mendengar 1 ton itu terbayang saya berendang di renang 1 ton. Oh, 1 ton. Saya nggak mau mengendurkan semangat kawan-kawan ini. Nggak saya tanya, mak kualinya sebesar apa? Berapa jam kalian masaknya? Saya bilang, iyalah, saya kasih semangat. Semangat saya bilang. Dalam hati saya kan kalian juga yang masak. Jadi rupanya 1 ton. Yayasan Tabung Wakaf Umat, itulah tadi dibawa. Tapi Pak Ustadz sebungkus saja. Itu simbolisnya. Jadi sudah dibungkus sepaket-sepaket, nanti kita akan kirim, dan rupanya banyak peminatnya. Jadi setelah 1 ton ini datang, nanti akan dibuat lagi insya Allah. Mudah-mudahan makin banyak berkelanjutan program ini insya Allah. Kemudian beras ada kami bawa 10 ton. Kemudian baju layak pakai. Kemudian banyak yang minta Iqra sama Al-Quran, mushaf dan lain-lain. Itulah yang kita bagi sesuai kemampuan kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami janji nanti jumpanya di Aceh Tamiang. Ada tim dari Jogja, Ustadz Salim. Ada tim dari Pontianak, Ustadz Lukmanul Hakim. Ada tim dari Riau, Ustadz Al-Nob Dinar beserta Ustadz Hanafi. Tapi yang mengkoordinir, yang mengaturnya semua, saya tak berani juga. Sohibud dar a'lam bidarihi, yang paling ngerti tentang Aceh ini ya orang Aceh. Maka saya minta tunjuk sama Ustadz Nazar dan Ustadz Riza. Ustadz Nazar dan Ustadz Riza ini senior saya di Mesir. Ustadz Riza seangkatan saya. Beliau berdua ini yang mengarahkan kami. Saya duduk bertiga sama mereka, saya tanya, Ustadz Nazar, Ustadz Riza, mau dibawa kemana hubungan kita? Kata mereka, insya Allah kami akan bawa Ustadz masih berada di jalan yang benar. Akhirnya kami pun jalan, dialah yang menyusun semua. Pokoknya saya dibangunkannya pagi, bangun jalan ya. Nanti jumpa dengan Pak Wagub, serahkan ya, senyum sedikit katanya ya. Itulah pokoknya saya ikut aja, apapun kata mereka berdua ini ikut aja. Nggak tahu saya ini entah mau kemana setelah ini. Nanti khutbah di Sigli ya, padahal pertama nggak ada jadwal Sigli ini, tiba-tiba ada dibuatnya. Ini kita ke sana ya, kita buat video banyak-banyak ya. Ada 6 yayasan nanti, yakin 6 ini kawan-kawan kita terpercaya, orangnya amanah, orangnya baik, orangnya insya Allah bantuannya sampai. Kita buat, buatkan kertasnya biar supaya nanti jangan nampak kali bodoh saya pada video itu terdiam gitu. Kita buatkan kertas, sudah siap. Jadi nanti di setiap tempat buat. Karena recovery ini apa bahasa Indonesia? Saya kok udah di Aceh ini payah bahasa Indonesia. Pemulihan. Karena pemulihan ini lebih parah dari tsunami dulu Bapak Ibu. Maka pemulihan ini perlu waktu yang panjang. Saudara kita yang tidak Islam, tak Islam dia, mampu memberikan 1000 rumah, bayangkan itu. Dan akan tegak berdiri. Tadi malam saya minum kopi, Ustadz Somad, anak-anak Mapala, tahu Bapak Ibu Mapala? Mapala itu mahasiswa pencipta alam, bukan mahasiswa paling lama. Kadang ada juga anak-anak semester 14 nih pas ditanya, kau semester berapa? 14. Kok lama kali? Aku nih Mapala gitu. Rupanya mahasiswa paling lama. Anak-anak Mapala dari Papua, tidak Islam, memikul beras itu begoni-goni Pak Ustadz, masuk ke dalam yang tak bisa ditempuh oleh kita Pak Ustadz. Saya mendengar cerita itu, malunya saya dalam hati saya. Yang tak Islam sudah mendirikan rumah, yang tak Islam sudah membawa. Aku yang tiap tahun di Aceh, yang sudah disangka orang dapat istri orang Aceh, baru ini aku sampai, malu saya. Jadi kalau belum bisa nolong, paling tidak janganlah mengejek.
Kalau belum bisa membantu, mengirimkan duit, mengirimkan apapun ke saudara kita, janganlah berkata kasar. Saya yang tidak berada jadi korban pun membacanya itu tak sanggup saya. Asalkan nampak saya tulisan yang kasar, saya lewatkan cepat. Asal nampak saya video-video yang ngomong macam-macam, saya lewatkan cepat. Kenapa? Takut saya kubanting handphone itu. Handphone itu hancur, dia ketawa. Yang bisa menolong, datanglah kemari. Ustadz Riza, Ustadz Nazar, ya, saya kebetulan di Kuala Lumpur ini di Malaysia. Gimana kalau kita jumpai Pak Menteri Agama? Siap, terbang Ustadz Riza dengan Ustadz Nazar langsung dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur. Kami pun menjumpai Pak yang berhormat Menteri Agama. Akhirnya kami sampaikan, Pak Menteri, ini kawan saya 2 orang. Bagaimana Aceh sekarang Pak Ustadz? Pas jumpa sama dia, bagaimana Aceh? Kami mohon bantuan dari masyarakat Aceh Pak, begini-begini. Kalau tidak bisa G2G, negara to negara, nanti kirimkan aja ke yayasan terpercaya, nanti kami akan sampaikan Pak, insya Allah Pak Ustadz, kata beliau. Saya yakin insya Allah dia itu, karena dia orang Malaysia. Kalau insya Allah kita agak berat sedikit. Jadi memang relawan-relawan ini sudah turun semua. Jadi sebenarnya ini adalah ujian. Di saat kita senang, banyak kawan. Di saat kita ketawa, banyak teman. Tapi di saat kita sedang susah, orang senang, banyak kawan. Orang susah, punya sahabat sejati. Kalau mau menengok sahabat sejati Aceh, inilah yang datang beberapa hari ini walaupun terlambat. Salah satunya UAS, ujian akhir semester. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Berikutnya yang ke